Mengapa satu orang bisa memutuskan untuk memusnahkan seluruh bangsa? Kebencian seperti apa yang bisa membenarkan kamar gas, kereta kematian, dan jutaan nyawa yang dihabisi? Ini bukan cerita yang mudah, tapi ini adalah cerita yang harus diceritakan. Hari ini, kita akan menyelami salah satu bab paling gelap dalam sejarah manusia, obsesi Adolf Hitler untuk menghancurkan orang Yahudi. Dari mana kebencian itu berasal? Bagaimana bisa menyebar begitu cepat? Dan mengapa begitu banyak orang mengikutinya? Sebelum kita mulai cerita ini, yang akan membuat bulu kudukmu merinding, subscribe ke channel, lalu tinggalkan komentar tentang kisah gelap apa lagi yang ingin kami bahas. Siap? Karena apa yang akan kamu dengar ini tidak diajarkan di buku pelajaran. Sejauh apa kebencian satu orang bisa pergi? Bisakah ide yang menyimpang berubah menjadi kebijakan negara dan menyeret satu benua ke dalam jurang kehancuran? Ini bukan hanya cerita tentang seorang diktator. Ini adalah cerita tentang bagaimana rasa hina, kebodohan, dan sikap acuh tak acuh bisa menjadi senjata yang lebih mematikan daripada tentara manapun. Selama Perang Dunia II, dunia menyaksikan kengerian yang luar biasa. Jutaan orang dianiaya, dipenjara, disiksa, dan dibunuh hanya karena siapa mereka. Orang Yahudi, Roma, komunis, penyandang disabilitas, homoseksual, semuanya ditandai. Semuanya menjadi target dari mesin penghancur tanpa belas kasihan. Namun di antara semua kekejaman itu, satu pertanyaan terus menghantui. Mengapa Hitler membenci orang Yahudi? Jawabannya tidak sederhana. Ini bukan sekedar keinginan pribadi atau obsesi sesaat. Antisemitisme yang menjadi dasar rezim Nazi memiliki akar yang jauh lebih dalam. Untuk memahami genosida itu, kita harus memahami sosok di baliknya dan kondisi yang membentuknya. Adolf Hitler tidak dilahirkan dengan kebencian. Masa kecilnya memang sulit, tetapi tidak ditandai dengan permusuhan terhadap orang Yahudi. Ia hanyalah seorang anak dengan mimpi, frustasi, dan konflik keluarga. Namun sesuatu berubah. Sesuatu yang gelap mulai tumbuh dalam dirinya ketika dunia terus menolaknya, berulang kali. Setiap penolakan, setiap kegagalan, setiap hinaan menumpuk seperti bara di dalam dirinya. Ketika akhirnya ia menemukan ideologi yang memberi makna pada frustasinya, semuanya sudah terlambat. Kebencian telah menjadi kompas hidupnya. Apa yang awalnya hanya pidato berapi-api di kedai bir, pada akhirnya berubah menjadi kamar gas di kam-kam seperti Auschwitz, Treblinka, dan Sobibor, tempat di mana kemanusiaan mencapai titik terendahnya. Namun, untuk memahami bagaimana semua ini bisa terjadi, kita harus kembali ke awal. Sebelum perang, sebelum kekuasaan, sebelum ia menjadi Führer, kita harus kembali ke masa ketika semua ini hanyalah kebencian yang tersembunyi di hati seorang pemuda yang gagal. Karena sebelum Holocaust, ada mimpi yang hancur. Sebelum kebencian, ada sebuah mimpi, yang sebenarnya sederhana, menjadi seorang seniman. Di masa mudanya, Hitler tidak memikirkan kamp konsentrasi atau perang dunia. Ia memikirkan lukisan, kuas, dan pameran seni. Ambisi terbesarnya adalah diterima di Akademi Seni Rupa Wina. Namun Wina memiliki rencana lain. Pada usia 18 tahun, Hitler meninggalkan kampung halamannya di Austria menuju ibu kota dengan harapan besar dan gambar-gambar karyanya. Namun ia ditolak, bukan sekali, tapi 2 kali. Ia diberitahu bahwa lukisannya tidak cukup berbakat. Dan tanpa disadari, disitulah percikan pertama kebencian mulai muncul. Merasa terhina dan kehilangan arah, Hitler hidup gelandangan di Wina. Ia tidur di bangku parkir, menjual kartu postal lukisan untuk bertahan hidup, dan hidup dalam kesendirian. Di masa itulah ide-ide mulai mengisi pikirannya. Ide-ide berbahaya. Ia menemukannya di koran, pamflet, dan percakapan di kafe. Nasionalisme, rasisme, teori konspirasi. Wina saat itu adalah kota yang penuh keberagaman, dan juga penuh ketegangan. Komunitas Yahudi memiliki peran besar di bidang seni, sains, dan ekonomi. Bagi sebagian konservatif, ini menimbulkan kecurigaan dan kebencian. Dan Hitler menyerap itu semua. Perlahan, frustrasi pribadinya menemukan kambing hitam. Lebih mudah menyalahkan orang lain daripada menerima kegagalan diri sendiri. Salah satu tokoh yang mempengaruhinya adalah Karl Lueger, wali kota Wina yang karismatik dan antisemit. Ia menggunakan kebencian sebagai strategi politik dan berhasil. Hitler belajar satu hal penting, kata-kata bisa menggerakkan massa. Dari sinilah, si pemuda pemimpi mulai berubah menjadi seseorang yang lebih gelap. Dan ketika seni mati dalam dirinya, fanatisme mulai tumbuh.
Ini semua bahkan terjadi sebelum perang dimulai. Ketika Perang Dunia II pecah, Hitler melihatnya sebagai kesempatan. Ia bergabung dengan tentara Jerman dan bertugas di garis depan. Ia terluka, mendapat penghargaan, namun yang paling membekas bukan perang, melainkan kekalahan. Ketika Jerman kalah pada 1918, Hitler tidak bisa menerimanya. Ia percaya bahwa Jerman dikhianati dari dalam. Dari sinilah lahir teori konspirasi tikus dari belakang yang menyalahkan Yahudi dan kelompok lain sebagai penyebab kekalahan. Perjanjian Versailles semakin memperburuk hadar. Ekonomi hancur, harga diri nama bangsa runtuh. Sekali lagi Hitler mencari kambing hitam. Dan sekali lagi, ia menunjuk orang Yahudi. Dari seorang pelukis yang gagal, ia berubah menjadi pembentuk narasi kebencian untuk satu bangsa. Pada tahun 1920-an, Jerman dalam kekacauan. Inflasi tinggi, pengangguran massal, harapan hilang. Di tengah situasi ini, suara Hitler mulai didengar. Ia bergabung dengan Partai Pekerja Jerman, lalu mengubahnya menjadi Partai Nazi. Ia bukan pencipta antisemitisme, tapi ia menyempurnakannya dan menjadikannya alat kekuasaan. Melalui buku Mein Kampf, ia menyebarkan ide-idenya, kepemimpinan otoriter, pemusnahan Yahudi, dan ekspansi wilayah. Namun bukan hanya ide, ia juga menggunakan simbol, propaganda, dan massa. Saat Depresi Besar 1929 menghantam, ia menawarkan harapan, pekerjaan, praga, dan musuh bersama. 1933, ia menjadi kanselir, dan sejak saat itu, kebencian berubah menjadi hukum. Orang Yahudi dilarang bekerja, menikah, bahkan hidup normal. Mereka dipaksa memakai tanda, diusir dan dimasukkan ke ghetto. Lalu datang solusi akhir, genosida sistematis. Kam-kam kematian dibangun. Prosesnya dingin dan terorganisir. Kereta, seleksi, kamar gas, krematorium. Jutaan orang dibunuh. Ini bukan kegilaan sesaat, ini adalah sistem. Perang berakhir, namun luka tetap ada. Para penyelamat menghilangkan keluarga, rumah, dan identitas. Banyak yang akhirnya menuju Palestina dan pada 1948 lahirlah negara Israel. Holocaust meninggalkan luka dalam kebudayaan, agama, dan kemanusiaan. Dunia mencoba memahami melalui buku, film, dan memorial. Namun satu hal tetap jelas. Ini tidak boleh terjadi lagi. Never again. Dua kata yang menjadi janji sekaligus peringatan. Karena Holocaust bukan hanya tentang masa lalu, ia adalah cermin. Cermin yang menunjukkan betapa berbahayanya kebencian, propaganda, dan sikap diam. Setiap kali kita melupakan, kita membuka pintu bagi sejarah untuk terulang. Karena kebencian tidak pernah benar-benar mati, ia hanya berubah bentuk. Dan karena itu, mengingat bukanlah pilihan, itu adalah kewajiban.